Halo semuanya, selamat datang lagi di videoku hari ini. Jadi hari ini sudah memasuki bulan Ramadan di hari pertama. Aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Jadi di video hari ini aku bakalan bikin video lagi yang udah lama banget nggak aku bikin, tentang salah satu motor yang dulu sering banget ada di videoku. Dan motor ini hari ini lagi ada di rumah karena sebelumnya dipakai oleh adikku buat kegiatan dia. Dan ini dia motornya. Nah, ini dia si Vario 160 yang menemani berkembangnya kontenku dari mulai subscriber sedikit sampai sekarang alhamdulillah udah berkembang. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support channelku untuk berkembang, dan salah satu dengan konten motor Vario ini. Jadi di video hari ini kita bakalan bahasnya selama kurang lebih 2 tahun apa aja sih yang udah berubah. Karena di video sebelumnya emang udah banyak banget perubahan, tetapi ini kita kembalikan lagi ke original. Dan apa aja sih yang kita ubah ke originalnya, jangan skip videonya biar teman-teman tahu dan alasannya kenapa kita ganti lagi ke original partnya. Jadi sebelum kita bahas kenapa diganti partnya, terus apa aja yang diganti, kita lihat dulu selama 2 tahun ini kondisi motornya seperti apa. Karena kondisi pemakaian ya dipakai untuk kegiatan sehari-hari, dulu juga dipakai kegiatan sehari-hari tapi mungkin lebih ringan ya kalau yang sekarang gitu. Nah, pertama kita lihat dulu setelah hampir mau 2 tahun berapa kilometer sekarang. Ini 49.335 km jarak tempuhnya yang udah dilalui oleh motor ini. Sisa aku waktu itu, dan ini juga olinya udah harus diganti ya. Dan sejauh ini motornya baik-baik aja karena kita servis rutin juga, ganti oli dan sebagainya itu. Lalu untuk kondisi motornya di sini seperti biasa ada baret-baret pemakaian, dan ini waktu itu bekasku juga. Ini sempat nabrak pintu di kosan, terus ada beberapa body yang nah kenapa ya ini pada cekah kayak gini, atau misalkan aku buka ini nggak bener lagi masanginnya, terus banyak gap-gap kayak gini nih kayak gini. Terus ini juga mungkin karena kegesek-gesek oleh boncengan jadi kayak gini, karena ini pasti ke paha ataupun betis ya kayak gini nih. Terus kita ke bagian sampingnya lagi. Nah, bagian sini juga ini makin nambah nih. Ini bekasku juga waktu itu, makin nambah. Mungkin karena adikku juga di kosannya agak sempit ya, jadi kegesek-gesek gitu. Terus ini banyak bagian-bagian yang mulai inilah lecet-lecet pemakaian gitu ya. Sebelah sini kayak dicakar maung. Terus buat yang lain nih so far ya lecet pemakaian aja. Terus kita dengerin suara mesinnya karena ini terakhir di servis CVT ini di bulan apa ya. Ini suara mesinnya, bisa teman-teman dengar. Masih halus atau gimana, boleh tulis di kolom komentar. Dan kita bakalan bahas part apa aja yang udah dulu sempat diganti dari orisinil, diganti ke part modifikasi, terus kita ganti lagi. Dan alasannya kenapa, ini dia. Mungkin yang paling terlihat di sini adalah saklar ya teman-teman. Buat saklarnya kita balikin lagi ke saklar originalnya. Walaupun kemarin sangat fungsional sekali pakai saklar fiction yang PNP. Kenapa kita kembali lagi ke part originalnya? Karena waktu itu sempat ininya koslet gitu, listriknya nggak nyala, terus lampunya nggak nyala. Dan waktu itu adekku yang pakai, terus aku takutnya nanti dia lagi pakai di jalan ada apa-apa, konslet atau apa kan berabe banget. Jadi ya udahlah, aku ganti lagi gitu ke part originalnya. Dan alhamdulillahnya itu dari saklarnya, bukan dari lampunya atau ada konsleting gitu. Dan ini kita pakai yang originalnya lagi gitu, yang ini kita pakainya tuh guys. Dan ini masih berfungsi normal, kita kembalikan lagi. Nah, walaupun udah dipakai saklar fiction, ketika dikembali lagi ke original ini masih bisa berfungsi dengan baik. Klakson masih, walaupun agak gitu ya suaranya. Terus lampu sen,
masih berfungsi. Terus pas beamnya ini masih berfungsi, cuman lampunya jadi nggak bisa dimatiin gitu kalau malam atau kalau siang gitu. Dan juga untuk update-nya di sini, waktu itu kan kita udah ganti lampu alis. Lampu alisnya tetap, cuman ini lampunya mati sebelah. Ini kita mati sebelah, yang sebelah kanan nggak tahu kenapa. Mungkin nanti perlahan kita bakal diganti lampu alisnya, antara dibalikin lagi ke yang putih atau diganti lampunya dua-duanya gitu. Dan ini buat sennya masih tetap nyala ya, runningnya masih tetap nyala, cuman yang warna birunya ini mati nih, runningnya masih tetap nyala gitu. Makanya tetap aku pakai lah, nggak apa-apa, nggak ininya nggak nyala juga yang birunya. Dan yang bawahnya devil eyes-nya masih nyala, karena sekarang lampunya nggak pakai yang Solar Vision, ini tetap nyala ya, terus-terusan nyala itu. Terus kita matiin dulu. Waktu itu kita sempat ganti velg juga, kita cat velg juga, tapi tetap kita warna gold velgnya karena cakep sih, walaupun ini udah ganti ban ya. Waktu itu aku sempat bilang pas masih aku pakai motor ini banyak bocel-bocel karena ketika di bengkel dibukanya nggak dikasih alas gitu, jadinya ini kena buat buka bannya gitu guys. Dan buat ban belakangnya ini udah kita ganti lagi pakai FDR. Kemarin juga kita pakai apa ya kemarin tuh, lupa, pokoknya udah diganti. Kalau ini yang pakai yang bukan semi slick, karena kemarin pakai yang semi slick itu cepet banget habis, nggak tahu kenapa. Tapi mudah-mudahan pakai ini FDR awet ya. Udah ganti 2 kali, berarti selama 2 tahun untuk ban belakangnya. Dan ban depannya baru 1 kali ganti, dan itu pun pakai vulkanisir guys gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kita bakalan ganti bannya yang depan dengan ban yang baru gitu. Dan buat kondisi peleknya, dicatnya masih gini ya, lumayan bagus sih kalau dari kejauhan. Cuman kalau dari dekat ini emang ada beberapa yang udah mulai mengelupas dan juga kotor yang membandel. Ini nih ada yang titik-titik gini, ini entah karena cipratan aspal atau apa, kayaknya aspal deh. Dan aku barusan cuci tuh agak susah gitu guys. Mungkin teman-teman bisa ada yang tahu cara bersihin pelek yang kena percikan aspal kayak gini supaya bisa bersih lagi pakai apa gitu. Karena aku mau pakai bensin takutnya kan malah rontok sama pelek-peleknya gitu, sama warna peleknya gitu. Jadi dibiarin aja lah, yang penting lumayan bersih gitu. Dan entah kenapa si motor ini tuh udah dibenerin bagian komstirnya, tapi tetap kayak nggak enak gitu dipakainya. Waktu itu sempat aku benerin tapi tetap balik lagi kayak gitu. Ya mungkin nanti bakalan dibawa ke bengkel lain yang emang sering benerin part-part kayak komstir kayak gitu, ahlinya lah gitu, supaya motornya bisa enak lagi. Karena buat setirnya atau stangnya ini kadang kita bawa ke kiri gitu ya, agak kurang enak lah gitu buat setirnya gitu. Paling nanti kita bakalan benerin buat komstirnya gitu guys. Dulu sempet pasang lampu yang di kolong, dan ini udah aku lepas juga karena lampunya konslet dan mati gitu. Terus bracket ini apa namanya, longgar gitu, jadi kalau dikencengin longgar lagi, aku malas benerin gitu ya. Akhirnya aku putuskan untuk dicabut aja lah gitu, udah pakai lampu ini aja. Toh adekku yang pakai kan di rumah gitu, terus kayak di perkotaan nggak terlalu membutuhkan cahaya yang terlalu terang kayak waktu aku dulu gitu kan. Mungkin kurang lebih untuk video Vario ini ataupun kondisi Vario ini setelah 2 tahun pemakaian cukup sekian. Dan beberapa part yang udah aku gantinya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan teman-teman ada yang pakai Vario 160 juga, boleh ditulis di kolom komentar pengalaman selama 2 tahun pakai Vario ini kayak gimana. So far buat tenaganya sih ini masih tetap sama ya, performance-nya tenaganya masih enak. Terus ya cuman itu doang sih tadi komstirnya, jadi agak takut kalau misalkan kita pakai kenceng-kenceng gitu. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Nantikan video selanjutnya.